Boleh sih, kalau mahasiswa total mahasiswanya ada berapa? 240-an, Mbak. 140. 240 dong. 240-an. Ini ada 190 di saya berarti 189 mahasiswanya. Yang ikut kelas histo terakhir sudah masuk ke dalam Zoom ini? Sudah dong. Oke, sudah ya. Kalian selesai jam 1, berarti sudah makan siang dan sudah sholat. Untuk yang sholat. Perkenalan dulu, saya Dr. Rulan, salah satu staf di bagian anatomi. Kalau waktu praktikum kemarin berarti kalian lihat saya dengan yang menggendong bayi. Oke. Hari ini saya mau membayar hutang dulu. Saya ada hutang dengan kalian, yaitu memberikan kuliah mengenai persendian. Oke, ada hutang. Dan satu lagi hutang saya itu vaskularisasi. Betul ya? Vaskularisasi. Kita mulai. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Ya, tidak usah di akhir, boleh langsung bertanya. Saya rasa mungkin sudah cukup istirahatnya. Kelas yang paling pertama kan udah istirahat agak lama gitu ya. Jadi masih bisa fokus untuk materi ini. Saya akan memberikan namanya introduction ya kalau judul kuliahnya. Jadi semacam pendahuluan saja. Kalian juga sudah skenario, sudah ada tutorial yang skenario tentang persendian gitu. Kita lihat sekilas. Oke, insya Allah kuliahnya ya 1 jam. Ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi yang penting adalah saya harap kalian tahu jenis-jenis sendi, lalu sendi apa saja yang ada di ekstremitas. Oke, itu dulu. Coba kita lihat ada V-nya. Nah, ada satu kasus. Seorang wanita 61 tahun punya riwayat nyeri sendi. Ini kan sering. Kasus-kasus ini yang paling sering yang saya rasa kita akan temui pada waktu waktu praktek dokter ya. Seorang wanita tua usianya 61 tahun, dia memiliki riwayat nyeri sendi dan rasa kaku di sendinya yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Lalu ternyata rasa nyerinya semakin meningkat dengan aktivitas. Jadi misalnya kalau dia berjalan makin sakit, kalau istirahat dia berkurang. Oke. Nah, kira-kira kalau skenarionya yang seperti ini, kita bayangkan diagnosis dan patofisiologinya. Jadi ilmu tentang sendi sekarang yang kita pelajari hari ini kira-kira nanti berkaitannya dengan kasus-kasus yang seperti ini. Kalau kita lihat diagnosisnya pasti akan mengarah ke arah penyakit sendi, ya. Patofisiologinya nanti kita belajar kenapa bisa terjadi nyeri di sendiannya. Gitu. Saya sering dapat keluhan dari mahasiswa kalau belajar anatomi itu, kenapa banyak sekali menghafalnya, ya kan ya. Kenapa hafalan semua? Sebenarnya kita belajar anatomi itu memang istilahnya banyak yang baru, tapi kalau kita paham istilah tersebut ternyata memiliki fungsi, ya, ada maknanya, itu lama-lama kalian hafal sendiri. Dan karena kalian sudah terjun ke dunia ini, istilah-istilah yang akan kita pakai nanti sampai kalian lulus, masuk ke rumah sakit ya, koasistensi, sampai kalian lulus, istilah-istilah ini memang istilah yang umum kita pakai.
Oke, jadi semangat untuk menghafalkan dan memahami arti-arti atau istilah-istilah anatomi. Oke, mmm, oke. Jenis-jenis sendi. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian, diharapkan memahami ada beberapa tipe atau beberapa klasifikasi untuk persendian, mulai dari struktur yang membentuk sendi tersebut ataupun dari seberapa bebas pergerakan yang dapat terjadi di sendi tersebut, gitu. Jadi istilah klasifikasi itu artinya pembagian menjadi beberapa kelompok. Nah, pembagian ini berdasarkan, bisa berdasarkan beberapa hal, sama seperti saya bisa membagi kalian menjadi beda kelas. Ah, itu berarti kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Saya bisa juga bagi kalian berdasarkan jenis kelamin, berarti bisa ada 2 laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, untuk persendian, pembagian yang paling umum itu ada 2 tipenya, berdasarkan struktur dan berdasarkan pergerakan. Oke. Nanti ada istilah-istilah baru, tapi pahami 2 ini dulu, berdasarkan struktur dan berdasarkan pergerakan. Lalu nanti ada, sendi sinovial, salah satu jenis sendi itu ada beberapa tipe lagi. Nah, itu harus kalian pahami juga. Lalu pergerakan-pergerakan yang mungkin, nanti saya putarkan video, ya, oke, dan bagaimana struktur dari persendian sinovial. Oke. Kalau dari pergerakan, ya, seberapa bebas sendi tersebut dapat bergerak, itu kita bagi 3. Tidak dapat bergerak, bisa bergerak sedikit, atau bergerak bebas, ya. Tidak bisa bergerak, sebentar, ya, tidak bisa bergerak sama sekali, ya, sama sekali, biasanya terjadi karena sendi tersebut interlocking, saling, terkunci atau saling overlapping. Sepertinya kalau ngajar anatomi paling enak ngeliatin gambar atau tabel. Oke, ini ada tabelnya, oke. Tabel ini, ini pembagian berdasarkan pergerakan, ada yang tidak bergerak tadi istilahnya ada synarthrosis, yang bergerak sedikit kita sebutnya sendi jenisnya amfiarthrosis, ya, atau yang bebas bergerak itu diarthrosis. Jadi nanti kalian mendengarkan istilah synarthrosis, amfiarthrosis, dan diarthrosis. Itu untuk pergerakan. Tapi kalau dari struktur yang membentuk ada 3 juga, yaitu dia tersusun oleh jaringan fibrosa atau sendi fibrosa, tersusun dari sendi dari jaringan kartilago, jadi sendinya cartilaginosa, atau dia strukturnya bentuknya nanti sendi sinovial. Masing-masing ini, jadi kalau dia fibrosa, ada beberapa jenis lagi dan dia pergerakannya beda-beda. Jadi bukan berarti kalau fibrosa dia pasti tidak bergerak, gitu ya. Oke, dia kita sebut sebagai sendi fibrosa kalau seandainya sendi tersebut direkatkannya oleh jaringan ikat fibrosa, oke? Jaringannya oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya ada sutura. Saya kasih lihat gambar. Oke, sutura adalah sendi di tulang tengkorak kita. Pada waktu kita lahir, ya, pada waktu bayi, itu ada tulang-tulang ini, ada tulang os frontal, os parietal, os temporal, os occipital, ya, itu dia terpisah-pisah. Pada waktu kita usia 1 tahun, itu baru dia, merapat, ya, merapat. Nah, merapatnya ini, dia interlock. Interlock, dia di sini ada, mouse, apa sih namanya ini, kursor. Kursor saya kelihatan ya, yang warna hitam? Oke, kelihatan.
Nah, di sini ini ada lapisan jaringan fibrosanya. Jaringan fibrosanya melapisi di permukaan ini, di permukaan sendinya yang di arah dalam. Karena interlock tadi dan jaringan fibrosa itu mengikat dengan kuat, sutura ini dia tipenya sinartrosis. Nggak mungkin bergerak. Adakah orang yang tengkoraknya bisa bergerak-bergerak? Enggak, ya. Ingatnya gitu, tengkorak. Contohnya sutura, sinartrosis. Kenapa, waktu kita lahir itu belum ada si suturanya itu? Karena pada waktu melewati saluran, eee, produksi, ya, melewati kepala bayi, tulang-tulangnya overlap, supaya ukuran kepalanya bisa mengecil. Nah, begitu makanya kalau kalau kalian punya adik atau ada keluarga baru lahiran, datengin, lihat bentuk kepalanya, kepalanya nggak bulat seperti kalian sekarang, ya. Biasanya ada yang kepalanya lonjong karena divakum, gitu. Lalu di tengah-tengahnya ada ubun-ubun, ya kan, ubun-ubunnya yang belum menutup. Setelah 1 tahun, sendi sutura ini akan terbentuk. Oke. Lalu masih yang fibrosa. Lalu ada juga sendi fibrosa yang dia bentuknya lembaran panjang, ya, lembaran panjang. Kita sebutnya sindesmosis. Contohnya ada di articulatio tibiofibula. Nah, kemarin kan sudah belajar ya. Nah, sendi antara os tibia dengan os fibula itu salah satunya nanti di tengah-tengah sini ada apa namanya ini? Membran interosseus. Oke, kalau saya tipenya kalau ada yang tahu boleh angkat bukan angkat tangan ya, nggak bisa juga ya di sini angkat tangan. Berarti apa nih kalian? Oh, kalau kalian raise hand kan, eee, video kalian akan langsung paling depan ya kalau di saya tampilannya. Kalau saya tanya boleh menjawab, biasanya itu nanti saya kasih poin untuk tambahan nilai kuis. Oke, di sini ya, di antara tibia dan fibula. Nah, ini jenisnya membran interosseus itu adalah jaringan ikat fibrosa. Nah, ini jenis sendi ini sindesmosis. Oke, jenis sendi sindesmosis ini dia masih memungkinkan sedikit pergerakan. Yang di sini ya di bagian korpusnya itu ya di bagian tengahnya itu memang tidak bergerak, tapi dia masih memungkinkan pergerakan di ujung atas dan ujung bawahnya. Jadi jenis ini kita sebutnya kalau ditanya misalnya saya tanya sindesmosis itu dari sisi pergerakan, merupakan tipe sendi apa? Dia adalah yang amfiartrosis. Paham? Saya ngajarnya pelan-pelan ya, amfiartrosis. Lalu ada satu lagi, sendi fibrosa, namanya gomfosis. Cuman ada satu tempat gomfosis ini. Kalau sindesmosis tadi ada contoh lagi selain articulatio tibiofibula? Raise hand. Ketua angkatannya siapa ya? Tiap kelas beda-beda ya? Iya, beda-beda, Dok. Beda-beda. Suara saya jelas ya? Atau putus-putus? Oke, jelas. Jelas, Dok. Mmm, saya minta ke ketua angkatan masing-masing kalau ada yang berhasil jawab, catat ya namanya ya. Ada yang tahu salah satu contoh sindesmosis lain, selain articulatio tibiofibula? Tuh, Anissa, Izin menjawab, Dok, kalau tidak salah ada di artikulasi radio ulna. radio ulnar. Khairan? Jadi rencananya ingin mencapai sama dok. Oke. Radio ulnar. Oke, baiklah. Benar. Jadi artikulasio radio ulnar juga punya sendi sindesmosis. Ya, untuk yang membran interosseusnya ini. Oke. Lanjut. Kalau gomfosis itu dia adalah persendian gigi kita. Ya.
kantong gigi, ini kan ada kantong gigi ya, soketnya. Nah, gigi kita itu melekatnya ada ligamen periodontal di sini. Itu tipenya dia tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Kalau gigi kalian bergerak itu tanda tanyanya udah mau lepas kan, tapi normalnya gigi kita tidak bergerak. Jadi dia juga termasuk di sinartrosis kalau dari sisi pergerakan. Oke. Jaringan fibrosa selesai ya, jaringan fibrosa. Sekarang kita sendi yang cartilaginosa. Sendi cartilaginosa berarti dia dilapisi atau sendinya tersusun atas cartilago. Bisa oleh cartilago hialin atau oleh fibrocartilago. Jadi cartilago fibrosa ataupun cartilago hialin. Ada contoh satu, sinkondrosis. Nah, ada istilah lagi nih, sinkondrosis. Ingat cartilago, hialin, ada kondroit ya, makanya namanya sinkondrosis. Kondroit. Nah, itu tadi saya bilang, anatomi itu kalian ingat satu hal, pelajari itu kenapa dinamain begitu, nanti di ujung-ujung tuh dapat kata-kata yang ternyata berkaitan. Oke, kalau cartilago hialin ya, ini, contoh tulang panjang, ya, salah satu tulang, yaitu tulang panjang. Di tulang panjang itu, ada daerah yang kita sebut epifisis, ada yang kita sebut diafisis. Epifisis itu di ujung-ujung tulang, diafisis itu yang belakangnya tulang, korpusnya tulang. Oke. Pada pertumbuhan, ya, pada masa pertumbuhan, tulang ini di bagian diafisis dan epifisisnya dipisahkan oleh lempeng epifisis. Ini pelajaran SMA nih, ya, lempeng epifisis. Lempeng epifisis ini adalah cartilago hialin, ya, cartilago hialin. Jadi terpisah antara epifisis dan diafisisnya. Nah, si cartilago hialin yang di sini, lempeng epifisis inilah yang kita sebutnya sebagai sinkondrosis. Kenapa ada lempeng epifisis ini? Karena tulang itu selama masih masa pertumbuhan, ini kan tidak menutup, lempeng epifisisnya masih ada. Nanti setelah kita bertumbuh besar, mungkin antara usia 18 sampai 20 tahun, antara diafisis dengan epifisis ini dia menyatu. Dia menyatu, si cartilago hialin ini hilang, makanya kita nggak bisa tumbuh lagi. Jadi jangan percaya dengan iklan peninggi badan. Nambah 1 sampai 2 senti gitu ya. Oke, lalu ada lagi salah satu contohnya adalah simfisis, ya. Simfisis itu ya, nah, simfisis sebentar, simfisis itu contohnya, ini ada di pelvis, ya, ada di pelvis, ada simfisis pubis, ingat yang di penyatuan antara os pubis, saya nggak dapat gambarnya, sebelum saya masukkan. Di, penyatuan antara os pubis kanan dan kiri, kita sebutnya simfisis pubis, dia itu fibrocartilago, jadi jenis simfisis itu dia bisa bergerak sedikit. Jadi jaringan fibrosanya itu bisa melunak sedikit, jadi bisa bergerak. Bergeraknya pada saat kapan? Bergeraknya pada saat persalinan. Oke, jadi yang bergerak itu biasanya pada wanita. Selama kehamilan, hormon kita membuat simfisis tadi strukturnya menjadi lebih lunak, sehingga kalau kita mau mengeluarkan bayi lewat, eee, pelvis itu dia bisa agak bergerak, amfiartrosis dianya. Kalau pada laki-laki biasanya tidak bergerak karena dia harus dilunakkan dulu oleh hormon tadi. Oke? Salah satu contohnya lagi itu adalah diskus intervertebralis. Jadi ada di antara vertebra-vertebra ada bantalan. Bantalan itu ada cincin yang melingkarinya. Cincin itu jaringannya fibrocartilago. Dia kuat sekali tadi, dia kuat sekali.
Oke, dia termasuk yang fibrokartilago. Oke, lalu ada sendi sinovial. Kalau sendi sinovial ini, dia pasti pergerakannya diartrosis, kita sebutnya. Pergerakannya bebas. Biasanya sendi sinovial itu kita temukan di pergerakan ekstremitas, biasanya. Oke, ciri khas dari sendi sinovial, saya lihatin gambar. Oke, ini ciri khas dari sendi sinovial, yaitu ada kartilago, ya, ada kartilago hialin di permukaan sendinya, ya, di permukaan sendinya, lalu ada membran sinovial. Oke. Di sini ada rongga sinovial yang berisi cairan sinovial dihasilkan oleh membran sinovial. Nah, berarti ganti istilah strukturnya, tapi semua ujungnya ada sinovialnya. Oke, membran sinovial tadi akan menghasilkan cairan sinovial untuk mengisi rongga ini agar pergeserannya tadi kalau bergerak agar kalau pada saat bergerak di sini pergeseran kedua tulang tadi tidak cepat merusak kartilago ini. Lalu di luarnya, di paling luar dia ditutup oleh kapsul fibrosa. Jadi sendi sinovial itu kuat dia, tapi ciri khasnya itu karena ada rongga ini. Ada rongga. Kembali ke vignette kita tadi, jadi kira-kira kan yang rusak itu adalah di struktur ini. Kan keluhannya ada di nyeri sendi lutut. Oh, saya lupa di vignette-nya ya, belum ada sendi lutut. Oke. Sekarang, bentar. Nah, sendi sinovial itu tergantung permukaan atau bentuk dari tulang yang bersendinya. Beda-beda jenisnya. Ada sendi pelana, ada sendi engsel, ada sendi peluru, ada sendi kondiloid, ada sendi pelana, ada ball and socket tuh peluru. Pivot ini apa ya kalau bahasa Indonesianya? Saya lupa kalau pivot ya. Nanti ini kita lihat karena dia beda bentuknya, maka pergerakan yang mungkin dia hasilkan juga akan berbeda. Oke. Nah, ini juga pergerakan dari sendi tersebut akan tergantung dengan otot-ototnya juga ya. Kalian kan kemarin sudah belajar otot. Otot itu ada tempat perlekatan. Tempat perlekatannya ada yang kita sebut origo, ada yang kita sebut insersio. Oke. Otot ini akan melekat ke tulang. Betul kan? Otot akan melekat ke tulang melalui yang namanya tendon. Ya kan pasti ada tendon. Nah, si otot ini melekat ke tulang, dia nempelnya tulang tadi tuh ada yang namanya periosteum. Belajar histologi kan? Ya, tulang ini dilapisi oleh jaringan fibrosa, kita sebutnya periosteum. Disitulah tempat perlekatan si otot-ototnya. Oke. Perlekatan ini ada yang kalau ototnya berkontraksi, otot itu kan kalau berkontraksi memendek. Ya, memendek. Jadi, kalau ada satu tempat perlekatan, dia mantap, pada waktu berkontraksi ototnya, ada satu yang bergerak, di situ kita tahu, yang mantap itu kita sebutnya origonya, yang bergeraknya kita sebut insersionya. Makanya kenapa kalian kemarin diminta untuk tahu origo insersio. Dokter Tri suka tanya origo insersio kalau praktikum. Kalau ujian juga biasanya yang ditanyakan adalah origo insersio. Kenapa? Supaya kita terbayang pergerakannya. Kan kalian sudah belajar misalnya, oh musculus deltoideus, adanya di regio deltoid, gitu kan. Tapi kalian harus tahu juga pergerakannya apa,
hafalkan aja origo insertio-nya, nanti terbayang itu gerakannya untuk apa, gitu ya. Oke, pergerakan-pergerakan ini sudah diajarkan oleh Dokter Budi? Ibu? Sudah ya? Kalau sudah nggak usah ngulang saya berarti ya? Sudah paham kan? Ada fleksi, ekstensi. Fleksi ekstensi bergeraknya pada bidang apa? Ya. Fleksi, ekstensi bergeraknya pada bidang, angkat tangan kalau ada yang tahu. Clara Revania. Fleksi ekstensi bergerak pada bidang lah, ada yang bisa menjelaskan bidang sagital, Raisa? Izin menjawab dokter, untuk bidang sagital sendiri itu merupakan bagian yang terbagi menjadi dua, Dok. Ya, dia membagi tubuh kita menjadi 2, tapi membagi jadi 2-nya gimana? Gini tuh apa maksudnya? Hairan. Velen? Kalau bidang sagital itu membagi jadi kiri dan kanan. Oke, membagi 2 tubuh, kiri, kanan. Gitu ya? Sekalian ngulang-ulang lagi. Oke, turunkan tangannya. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Cuman itu memang perlu untuk, memastikan bahwa pemahaman kita sama ya. Oke, jadi bidang sagital itu adalah bidang yang membagi tubuh kita simetris. Ada kata-kata simetris, kanan dan kiri. Kalau yang nggak simetris, kita sebutnya, misalnya yang di sini kita sebutnya bidang apa? Oke, bukan saya. Tuh, kalau saya bilang bidang yang di sini, itu kita bilangnya bidang apa? Ini bidang sagital. Yang ini bidang Bidang frontal. bukan? Nanti itu PR yang lain, bidang frontalnya. Velen? Parasagital, dokter. Parasagital. Oke. Para itu artinya deket, di sekitar. Maka ini bidang sagital, ini parasagital. Oke? Paham? Oke, fleksi sudah tahu, ekstensi sudah tahu. Nggak usah saya putarkan video lagi. Abduksi dan aduksi berada pada pergerakannya berada pada bidang Iren. Koronal, dokter. Koronal adalah bidang yang membagi tubuh kita Depan belakang, dokter. depan dan belakang. Nama lain bidang koronal, Revot? Bidang frontal ya, Dokter. Ya, jadi koronal dan frontal ya sama aja. Oke. Lalu abduksi sudah tahu, aduksi sudah tahu. Oke. Sirkumduksio. Sirkumduksio, ada yang bisa mencontohkan ke saya gerakan sirkumduksio? Raise hand. Grace? Merupakan gabungan dari fleksi, aduksi, sama abduksi, sama ekstensi, dok. Dia itu menciptakan gerakan melingkar, seperti pada misalnya kita melingkarkan bahu. Aduh, ya. Aduh, awas. Oke, betul. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah dia. Kalau di sini kan saya tulisannya adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Tapi sirkumduksio baru bisa terjadi kalau urutannya seperti yang disebutkan Grace, yaitu fleksi. Ayo, Grace, fleksi. Suaranya. Maaf, dok. Oke. Fleksi, Si, aduksi. abduksi, baru ekstensi, kebalik. Fleksi, abduksi, menjauhi, ekstensi dulu. Baru adduksi. Adduksi kan sikap siap. Adduksi. Gitu ya.
Pertanyaan ujian paling sering nih, saya tanya, sirkumduksio. Oke. Kalau rotasi, siapa yang bisa kasih contoh gerakan rotasi? Giliran rotasi? Oke, Grace. Gerakan rotasi? Jangan contohkan dulu, Grace. Unmute dulu. Maaf dok, gerakannya mungkin kayak tubuh agak ke belakang gitu dok. Kalau misalnya kita direm dalam mobil, terus direm, terus kita ke belakang. Oke, belum tepat. Jadi gini, kalau kita menjelaskan sendi atau gerakan, sebutkan sendinya ya. Jadi sirkumduksio tadi adalah sirkumduksio bahu. Jadi kita terbayang. Fleksi, ekstensi berarti fleksi apa? Fleksi siku. Nah, gitu ya, artikulasio kubiti misalnya. Kubiti ya, bukan cubiti. Oke, ada yang bisa kasih contoh rotasi? Nggak ada ya? Adik-adik? Rotasi nih, Dek. Menjawab, Dok. Boleh, mana? Adinda. Di bagian sendi, Dok. Jadi kalau rotasi Sendi saya tahu apa? di bagian sendi bahu, Dok. Oke. Ada yang si eksternal kayak gini biasanya. Terus dia kalau ada juga rotasi internal ke bagian dalam dia sendiri. Bahu Ini itu eksternal. bisa rotasi eksternal, bisa rotasi internal. Saya tidak bisa menggerakkannya, saya agak kaku. Selain itu, Di bagian apa lagi? yang lain boleh. Kasih, Yang Dok. lain boleh. Randini. Sendi antara femur dan kokse, dok. Femur dan kokse. Ya, masuknya jadi rotasi eksternal internal juga. Tapi sangat sedikit kan? Yang rotasinya terlihat jelas kalau kita rotasi. Rotasi itu apa? Pergerakan pada sumbunya kan? Pergerakan pada sumbunya. Kalau kalian noleh, ini apa gerakannya? Saya liatin. Ada, nah, ada persendian artikulasia atlanto-aksialis, ya. Oke. Atlanto-aksialis ini memungkinkan pergerakan rotasi. Noleh ke kanan, noleh ke kiri ini, itu kan rotasi dari atlanto-aksialis kita. Ya kan? Lalu, ada contoh lagi. Pronasi. Siapa bisa menyontohkan gerakan pronasi? Putri, Salsabila. Dokter, pronasi. Bentar, udah matiin suara yang teman dulu. Iya, di situ agak rame berarti ya. Mana? Putrinya kemana? Oh, itu. Kalau untuk pronasi itu kayak kalau kita main basket, ngarahin tangannya ke bawah. Jadi kayak tangannya menghadap ke posterior. Oke. Oh, oke, boleh, benar. Jadi pronasi itu adalah mana gerakan mana gambar saya? Gambar saya hilang. Oh, karena kalian banyak yang raise hand, gambar saya hilang ini. Bentar ya. Oke. Pronasi adalah gerakan dari antebrakii. Ya. Gerakan antebrakii begini, itu pronasi. Jadi gerakan antebrakii sehingga manus ya, kepala manus menghadap ke belakang itu kita sebutnya pronasi. Tapi sebenarnya ini adalah gerakan apa? Gerakan rotasi dari artikulasio radioulnaris superior dan proksimal dan distal. Ya, coba kalau dilihat kan gini pergerakannya. Ya, kan mantap. Sumbunya tetap antebrakii. Oke, gitu. Supinasi sudah tahu saya rasa, inversi eversi sudah. Oke. Pertanyaan saya ya,
pertanyaan saya. Sebentar, bagaimana? Saya harus mampin video saya kah supaya saya nggak hilang-hilang gambarnya? Oke, sekarang saya tanya, ya. Oke, saya tanya ya. Ini gerakannya apa? Ini nih. Khusus untuk Manus saja ya, Manus. Ini gerakannya apa? Saya ulangi. Ini gerakannya apa? Nafilah. Izin menjawab dok, gerakan abduksi bukan? Sendinya apa? Abduksi apa? Abduksi sendi pelana. Oh, itu jenis sendi. Oke, itu jenis sendi ya. Oke, Nabila, ini gerakan apa Nabila? Nabila, Sabita, Humaira. Ini gerakan apa? Izin menjawab dok, fleksi Fleksi dari? artikulasi Nggak usah sebut artikulasionya, tapi fleksi apa? Apa yang fleksi di sini? Pakai bahasa kita aja, bahasa awam. jempol. Jempol yang fleksi, bukan? Kathleen? Izin menjawab dok, fleksi dari jari yang kedua hingga yang kelima dok. Gitu, ini adalah fleksi, betul ya? Fleksi 4 jari yang lain. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ingat, mendeskripsikan seluruh gerakan itu harus patokannya adalah posisi anatomi. Posisi anatomi itu bagaimana? Seperti ini kan? Seperti yang si perempuan ini. Ya. Jadi dengan, beda, salah dia. Dia telapak tangannya, palmarnya nggak menghadap depan. Tapi kan palmar itu harusnya menghadap ke depan. Ya kan? Menghadap ke anterior. Jadi gerakan ini sebenarnya, khusus untuk jari-jarinya ya, ini adalah hanya fleksi jari saja. Jempolnya tidak fleksi. Kalau jempolnya fleksi berarti begini. Jempolnya tidak aduksi. Kalau dia aduksi, begini merapatnya. Nah, gimana sih? Nih, oke. Kalau aduksi jempol kan merapat. Abduksi menjauh. Fleksi ke sini. Ekstensi begini. Ini sirkumduksio. Apakah dia bisa rotasi? Nggak bisa rotasi. Jempol tidak bisa rotasi. Ada yang bisa merotasikan jempolnya? Iya. Oke, gitu. Biasanya kenapa saya selalu tanyakan ini, karena nanti adik-adik lupa bahwa deskripsi tubuh kita harus dilakukan di posisi anatomi. Makanya tadi temennya udah benar, jawab pronasi itu dia menghadap ke posterior, bukan menghadap ke bawah. Soalnya dulu ada yang bilang pronasi itu adalah menggerakkan tangan kita ke bawah. Enggak, dia menghadapnya palmarnya ke posterior kan, posterior tubuh. Oke, alhamdulillah berarti kan sudah lancar pergerakannya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan video dulu ya, Dek, ya. Kita lihat video. Tentang sebentar ya. Video tentang pergerakan sendi. Bentar ya, bentar ya. Mohon maaf dok, dokter ke mute dok. Oh iya, benar nggak sadar saya ya. Terima kasih. Tadi saya mau ngomong apa? Oh ya, videonya sudah terlihat.
Sudah dong. Sudah, Dok. Sudah. Jadi ini video memberikan gambaran saja ya, gambaran bagaimana pengaruh bentuk dari permukaan tulang yang bersendi itu akan mempengaruhi gerakan. Dan nanti kita belajarnya nama-nama sendinya. Oke? And its limitations. Saya ambil yang ini karena yang ini walaupun untuk artis, tapi dia lumayan enak menjelaskannya, kan enak kita lihat jenis-jenis sendinya ya. Really only need simply move. Some like two pubic bones don't move. Oke, ini tadi symphysis pubis. Ya. You're learning how to pay attention to synovial and keep your thoughts away. You know where the joint is on this foot. You know that it won't do this or this when you stand. Bentar ya, langsung aja ya. Synovial joint. There are 6 types of synovial. Yes. Aduh, iklan. Tunggu ya. Oke. Masih iklan juga. Oke. They have varying shapes, but the important thing about them is the movement. The 6 types of synovial joints. Oke. Hinge joint atau sendi engsel, Pivot, pivot, ball and socket, ball and socket itu peluru, saddle, and plane. Let's go. ellipsoid atau kondyloid. The Oke, hinge. satu-satu sendi engsel. The hinge is a very simple joint. It allows movement only on one axis. Oke, sendi engsel itu dia hanya akan pergerakannya di satu aksis, berarti gerakannya hanya bisa fleksi ekstensi. Ada yang tahu sendi apa yang gerakannya hanya fleksi ekstensi? Iren? Oh, tapi Iren udah ya. Nanti ya Iren ya. Iren tadi udah ya. Ratu? Ratu belum pernah menjawab. Artikulasi kubiti, Dok. Articulatio cubiti. Mana tadi ada Michelle? Iya, Michelle? Dok. Mungkin juga bisa di artikulasio genu ya, Dok. Oke. Articulatio genu, terima kasih. Dan articulatio cubiti adalah salah satu contoh dari sendi engsel. Bergeraknya hanya bisa fleksi ekstensi. Kalau ada yang abduksi ke dokter. Ya, fleksi ekstensi. Tuh. Nggak bisa rotasi. Oke. Allowing very stable rotation this way. Going back to the terminology from last week, the hinge joint allows flexion and extension. That's it. That's all it does, but it does it well. Like the hinges on a door, allow it only to open or close. The best example of it is the elbow. Here's the rotation. Kalau saya tanya, ada yang tahu persendian ini dibentuknya? Jadi sendi antara os humerus dengan os ulna ini apa yang bersendi? Struktur apa di sini? Clara? Izin menjawab oleh Kranon, Dok. Oke, olecranonnya itu ada di belakang dari os ulna, cuman yang bersendinya tuh apa? Dari os ulnanya. Sekalian ya, saya mau ngasih tahu, nggak apa-apa ya, kita semacam ngulang lagi ya. Bentar, saya buka komplit anatomi dulu, biar bisa ngeliatin gambarnya. Kemarin kan kalian mengidentifikasi tulang. Saya nggak tahu karena sepertinya saya nggak masuk di kelas 1 dan 2. Nah, waktu di kelas yang ketiga itu kan saya kasih tahu bahwa kalau kita mau belajar tulang, kalian jangan sibuk mengidentifikasi titik-titik struktur-strukturnya tadi. Tapi satu harus tahu dulu tulangnya apa. Oke, kedua
harus tahu kanan dan kiri. Untuk tahu kanan dan kiri berarti harus tahu posisinya di mana. Mana yang mana yang di depan, mana yang di atas, mana yang di bawah. Isolate. Oke. Nah, new share complete anatomy. Share. Kelihatan complete anatominya? Terlihat. Oke. Oh. Oleh kanan kan yang ini, ya kan? Tapi yang bersendinya apa? Ini kan? Oke, apa nama struktur itu? Velen. Yang Oh, tadi udah, stop velen, benar ya? Oke. Atailah. Izin jawab dok, Ya. fossa olecranon dok. Fossa olecranon adalah, gini ya, jadi asik kan belajarnya ya, semoga asik ya. Fossa olecranon itu adalah struktur di os humerus di belakang ini kan? Nah, ini fossa olecranon. Tempatnya untuk masuknya si olecranon tadi, ya, masuknya olecranon tadi. Cuman, maaf ya, udah lama nggak mengarahkan complete anatomi ini. Nah, cuman kalian lihat, yang bersendinya ini tadi apa nih? Nih, yang di atas itu. Coba. Khairan udah, Revo udah, Ratu udah, Adinda udah. Coba yang baru, yang lain. Saya mau lihat Dini, Clara. Oh, yang itu aja yang raise hand. Ya udahlah, nggak apa-apa. Revo, apa Revo? Izin menjawab dok, Hmm. incisura trochlearis bukan? Oke, incisura trochlearis itu adanya di Yang di ulnarnya. Oke, ada yang lain? Ratu Prima? sama trochlea humeri, dok. Hah? Trochlea humeri. Oh, trochlea humeri, oke. Incisura trochlearis, oke. Dengan trochlea humeri. Oke. Gitu ya. Jadi belajarnya setelah tahu strukturnya, tahu juga itu fungsinya untuk apa. Jadi jangan sampai nanti tahu ini incisura. Kalau sampai kalian ospek itu bukan nanya ini apa, tapi ini bersendi dengan apa. Gitu. Saya nggak tahu kalau blok 4, tapi kalau misalnya blok 5, kalau misalnya kita ospek itu gitu, ya. Bukan cuman kalian mengidentifikasi, tapi dia bersendi dengan apa, atau bergeraknya dengan apa, dilewati oleh struktur apa. Kita lanjut ya. On a simplified skeleton, flexion and extension. So, if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we're able to twist the forearm? Well, let's take a look at the next joint. Pivot, ya, sendi pivot. Ini akan menjelaskan gerakan pronasi dan supinasi. Dia akan menjelaskan persendian di bagian ini, ya. Mana sih ini? Geser ya. Nah, apa nama struktur ini? Yang saya tunjuk. Oh iya, saya lupa ya ini resen ya. Randini? Izin menjawab dokter, kaput Iya. radii. Oke. Nanti di sini, ini kan strukturnya silindris ya. Melingkar gitu. Nanti di sini kan ada ligamentum. Ada ligamentum yang mengikatnya. Nah, ada ligamentum. Oke. Bayangkan itu dulu. Terus, bentar. Yang ini, pivot joint.
The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, it rotates along the long axis. A cylindrical bone fits into a ring of bone and ligament, like the radial ulnar joint just below the elbow. The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulnar bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place. Jadi ligamennya itu adalah si cincin yang melingkarinya. Result is pronation and supination. Oke. During pronation, the base of the radius rotates over. Atau tadi ini juga bisa dibilang sebagai rotasi. Tapi kalau untuk antebrachi ini kita lebih umum dibilangnya supinasi dan pronasi. Tapi sebenarnya ini adalah gerakan rotasi. Happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulnar radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion, pronation, and supination. Ball and socket. Oke. Ball and socket. Kalau yang ini, ada yang bisa kasih contoh? Ini umum nih. Revo. Izin menjawab dokter, mungkin artikulasio glenohumeral. Betul. Satu lagi. Lalu artikulasio glutea kalau tidak salah. Glutea, artikulasi glutea. Ada ya? Antara os acetabulum femur dan dengan acetabulum. iya. Oke. Kalau ball and socket ini, ada yang tahu pergerakan yang mungkin terjadi? Kalau yang pivot tadi dia bisa fleksi nggak? Nggak. Extension bisa, dia hanya bisa rotasi. Kalau ball and socket, dia bisa, Ratu, fleksi ekstensi? Fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi. Circumduksio. Circumduksio. Terus? Tadi ada temannya yang sebelumnya bilang bisa melakukan rotasi internal dan rotasi eksternal juga kan? Walau sedikit saya bilang. Jadi, yang ball and socket ini paling luas pergerakannya. Oke. Nanti dia yang nyontohin, saya nggak bisa nyontohin. Right, ball and socket. Its structure is just like how it sounds. A ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes. Flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction. The two ball and socket joint. Apa perbedaan sendi di bahu dengan di kokse, di pinggul? Dan di Adinda. Baik, terima kasih dokter. Perbedaannya kalau di glenohumeral itu dia lebih luas pergerakannya dibanding dengan yang bagian panggul. Karena apa? Karena di bagian glenohumeral itu mangkok yang ini yang nanti tempat sininya atau bagian dari di sini pokoknya ininya mangkoknya ini. Mangkoknya itu lebih besar daripada bolnya. Nah, sedangkan kalau di artikulasi kokse, ball. Oke, ball. Oke. artikulasi kokse itu dia bolnya itu lebih besar dan mangkoknya itu lebih kecil. Jadi pergerakannya lebih terbatas. Itu juga yang menyebabkan di bagian kaki itu jauh lebih stabil daripada bagian tangan karena dia lebih pergerakannya itu lebih tidak seluas dari pergerakan tangan, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Kathleen, ada alasan lain? Tadi Kathleen angkat tangan. Izin menjawab, Dok. Kurang lebih sama, Dok, jawabannya. Kurang lebih sama. Oke. Oke. Ini yang atas. Yang atas, sorry. Ini yang bawah. Ya, yang bawah. Acetabulum, dia kan bersendinya di acetabulum. Gimana sih ini? Nah, nih di acetabulum. Acetabulum itu justru lebih dalam. Mangkoknya lebih dalam kan? Mangkoknya lebih dalam. Mangkoknya lebih dalam.
Jadi masalahnya itu di mangkoknya. Oke, masalah. Maksudnya struktur yang berpengaruh itu adalah si mangkok. Aduh, kok gini? Ah, sedangkan ya, kalau yang atas, bagian dari skapula itu lihat, dia lebih agak datar. Cekungannya tuh kurang dalam. Ya. Jadi yang berbeda itu adalah fossa glenoid dan acetabulumnya. Bentuk mangkoknya lebih bentuk mangkok si acetabulum. Tapi memang dia akan mempengaruhi keluasan pergerakannya. Oke. Undo. Oke. Gimana sih? Kok gitu? Gitu. Oke. Jadi, kenapa yang ini lebih luas? Karena dia fossa glenoidnya tidak terlalu dalam mangkoknya. Nah, yang ini karena acetabulum itu mangkoknya dalam, dia lebih stabil gerakannya. Lebih stabil kekuatan sendinya. Oke. So the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability, but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion, but takes away some stability. Selain itu ya, dari aspek klinisnya, kita lihat sendi ini kan ya, dia tidak seperti yang di acetabulum, nggak masuk benar. Dia hanya ditahan oleh ligamentum di sini. Sehingga kalau kalian punya adik, ada orang itu, nggak boleh anak-anak, atau kita tuh nggak boleh narik tangan. Karena kan gampang dislokasi. Beda dengan acetabulum tadi tuh dia melingkari bener kaput femur. Gitu. Dari sisi Maybe klinisnya. that's why the dislocated shoulder is so common. Itu nanti kejadiannya. The ellipsoid joint. Oke. Ellipsoid ini berarti ada yang konkav dan ada yang convex. Ada yang cekung dan ada yang cekung. Ada yang cekung dan ada yang cembung. Gitu. The ellipsoid joint is very similar to a ball and socket. However, the ligaments and its oval shape prevent rotation. But it still has the ability to rotate on two axes, which allows flexion, extension, abduction, adduction, and circumduction. Jadi dia hanya tidak bisa rotasi. Oke, dia nggak bisa rotasi. Ada yang tahu contoh sendi ini? Clara? Di ibu jari, Dok. Kayak karpo, metakarpal dari ibu jari. Ibu jari kita bisa fleksi, bisa ekstensi, abduksi, adduksi, bisa sirkumduksio. Oh, bisa tuh. Tapi dia nggak bisa rotasi. Ya, dia nggak bisa rotasi. Circumduction is just a combination of all the others in a circular motion. The ball or oval head also slides inside the socket. When it rotates along the wider plane, you can see how it pops out too much from the socket. So it slides back into center. A great example of an ellipsoid joint is the wrist, also known as the radial carpal joint. The group of carpal bones Ya, kalau dia rotate mencontohkannya ini ya, inside the socket of the radius. tangan-tangan. The saddle joint. The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited Oh, mostly salah. because Sorry. Ibu jari itu pelana ya. Ibu jari itu pelana. Pelana ibu jari itu, maaf. Jadi pelana sama ellipsoid tadi atau condyloid itu mirip-mirip dianya. both bones have concave and convex surface. Convex means the surface sticks out like a hill. Pelana. Means the surface curves in like a Ibu hole jari. or a cave.
The concave plane of Tapi one kira-kira sama, is on bahwa the mereka bisa convex gerakan of the tadi, other. fleksi, ekstensi, abduksi, Implementing aduksi, the tapi mereka nggak bisa rotasi. force. The saddle makes the bottom piece, and the cowboy's legs make the top. The legs of the top piece, which wrap around the body of the bottom piece, allow a rotation this way. The body of the top piece can glide inside the legs of the bottom piece. So this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct, adduct, circumduct, and very slightly rotate. An example of the saddle joint. Di sini dia beda ya, kalau yang di buku textbook-nya kita, ini nggak bisa rotasi, pelana itu. Saya masih mencari di buku yang mana yang ada bilang bisa rotasi, tapi kalau pelana di yang More yang saya baca nggak bisa. Oke. Jadi, yang untuk yang ini edit ya. Let's see that baby in action. Dan terakhir, iklan lagi. Dan terakhir Nah, adalah sendi pelana. Maaf dok, Ya, kalau dari Snell itu ada dok rotasi untuk sendi pelana. oh di Snell ada? Ada dok. Oh oke. Di Snell ada ya? Boleh. Nanti berarti di pertemuan berikutnya saya lihat dulu, karena yang saya baca di More nggak ada. Jadi kita lihat perbedaan dari buku-buku itu. Oke, kalau sendi pelana itu dia datar, sama-sama datar. Contohnya ada di persendian antara tulang-tulang tarsal atau tulang-tulang karpal. Oke, karpal atau tarsal, atau bisa juga di sini. Ya, di antara akromion. Nah, jadi dia datar sama datar, jadi dia cuma bisa bergeser. Flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate. They usually come in groups like the carpals of the hand and the tarsals. Ligaments hold these bones together, but might allow some rotation and glide. Another plane joint is the acromioclavicular joint. In between the Ini yang membuat kita bisa gerak gini, angkat. Angkat bahu. When we elevate the shoulder, the angle in here will adjust to keep the scapula vertical. The spine. I mentioned in the Nggak usah yang gini. Oke. Jadi itu tadi adalah 6 contoh atau 6 tipe dari sendi sinovial. Oke. Kalau yang di sini itu sebenarnya nanti tinggal dibaca. Ini adalah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Ini ada gerakan oposisi, tahu ya oposisi? Gerakan oposisi itu gerakan jari-jari menyentuh jempol. Itu oposisi. Oke. Nah, ini juga sudah tadi ya, jenis-jenis sendi. Untuk berikutnya, kita kuliahnya tentang vaskularisasi dulu, baru setelah itu praktikum. Ya, karena saya belum kasih tentang vaskularisasi, nggak mungkin kita praktikum vaskularisasi. Nanti kita cari waktu lagi, ya, kita cari waktu lagi. Kalau untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Saya kasih tugas untuk nilai, kalian harus ada nilai kuis, kan? Ada yang mau bertanya? Jangan tanya tugasnya apa nanti. Anissa? Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kan seperti yang dokter bilang tadi, kalau misalnya di bagian lempeng epifise tadi itu kan nanti kan bisa merapat. Nah, saya pernah dengar itu ada kaitannya dengan kalau perempuan tuh kalau dia udah haid katanya itu lempengnya bakalan segera menutup. Apakah itu benar, Dok? Terus juga saya punya teman saya itu di bagian lututnya itu cairan sinovialnya itu katanya itu bocor. Itu kenapa ya dok itu bisa bocor dan apa prosesnya kalau misalnya itu nggak ditangani lebih lanjut? Terima kasih dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita kembali melihat ke gambar sinovial. Oke. Ini adalah sinovial tadi ya.
Kadang ada istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan penyakit ke pasien itu menggunakan istilah awam yang kita juga harus menerka-nerka. Kalau di bayangan saya, kalau yang dibilang adalah, apa, cairan sinovialnya bocor, ya cairan sehingga apa, dia nyeri ya? Iya, jadi dia yang bisa jongkok gitu, sakit katanya. Iya, nggak bisa jongkok, nyeri. Saya rasa maksud cairan sinovialnya bocor adalah ada robekan di membran ini. Ada robekan di membran sinovialnya, itu bisa satu satu, atau cairan sinovialnya berkurang sebenarnya. Jadi yang dia bilang cairan sinovialnya bocor adalah cairan sinovialnya itu berkurang. Bisa karena usia, ya bisa karena usia, bisa juga karena aktivitas kita terlalu aktif menggunakan sendi tersebut, oke? Sehingga kalau cairan di sini berkurang, yang menyebabkan rasa nyeri adalah karena kalau cairan ini berkurang pada saat dia bergerak, ini kartilagonya, si kartilago ini akan saling bergesekan. Kalau bergesekan, lama-lama dia akan aus tuh apa ya, habis, ya. Itu yang menyebabkan rasa nyeri. Oke, tapi kalau cairan sinovialnya bocor keluar menurut saya enggak. Saya rasa yang dia maksud adalah cairan sinovialnya berkurang. Oke. Banyak kasus di orang tua biasanya, kalau anak muda mungkin bisa jadi karena aktivitasnya sangat tinggi. Banyak Bisa. ditemukan kasus-kasusnya pada atlet kan begitu, ya, Mhm. atlet. Lalu penutupan lempeng epifisis, apakah pada perempuan lebih cepat setelah Iya. dia menstruasi, begitu ya? Iya, saya pernah dengar kayak gitu, Dok. Nanti saya cari dulu jurnalnya ya, saya juga baru dengar yang seperti itu. Saya jadi penasaran, apakah ada hormonnya ya yang menutup? Ya saya taunya ya tadi 18 sampai 20 tahun, tapi saya belum mencari apakah ada hormon yang terganggu di situ. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, saya mohon maaf ya, nanti sekalian saya kelupaan, harusnya saya ini ngasih kuliah tentang tulangnya dulu, bukan sendinya langsung. Maaf ya, tapi nanti ya boleh setelah kita sekalian sebelum kuliah vaskularisasi aja ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak. Oke, tugas dari saya untuk nilai kuis ini adalah tolong buat, eee, kalian kan ada gambar tengkorak, cari gambar kerangka skeleton, oke, cari gambar kerangka skeleton, lalu identifikasi sendi-sendi yang ada, misalnya, ada gambar di sini, tulis ini articulatio cubiti, ya. Sekalian belajar kan buat praktikum. Atau buat ujian juga bisa, oke. Persendiannya, apa nama sendinya. Yang yang saya minta yang ini aja berarti, ekstremitas aja. Oke, ekstremitas saja. Kumpulkan ke saya lewat email saja. Oh, enggak. Di-print aja, kumpul di ruang UPPM. Ruang UPPM itu adalah ruang di sebelah pos satpam. Ada pintu yang pertama itu ruang UPPM, kumpulkan di sana nanti, tapi kumpulnya diatur per kelas, jangan perorangan. Oke? Hari Senin. Oke? Nanti kita cari jadwal sekali lagi ya, untuk kuliah vaskularisasi, lalu sekali lagi untuk praktikum. Praktikumnya kita lewat online aja ya, karena saya mau puterin video juga. Kita modelnya kan nggak ada sih yang ada arteri, nervus, vena, tapi nggak bisa dipegang juga. Nanti paling PR-nya adalah di blok 5 atau pada waktu in-house, kalau kalian in-house nanti ke
indralaya dan diperlihatkan kadaver, kalian harus coba pegang struktur nervus, vena, arteri. Apa bedanya nanti? Oke? Tapi kalau untuk praktikum yang sekarang, saya mau putar video saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong ketua kelasnya yang tadi sudah jawab-jawab, catat, kirim ke saya. Revo, kenapa resen? Izin bertanya dokter Boleh. mengenai tugas tadi, untuk identifikasinya dilakukan secara tulis tangan atau diketik saja ya? Tulis tangan. Berarti di-print dulu gambar Print skeletonnya baru gambarnya, terus ditulis baru tangan gitu ya? tulis tangan. Baik, Tuh, baik ya. terima kasih dokter. Oke. Sudah? Kita tuh ada yang raise hand lagi. Anissa, kenapa? Izin bertanya dok, untuk ekstremitasnya itu semuanya di atas atau yang cuman atau keduanya dok? Superior, inferior. Oke, terima kasih dok. Ya. Selesai? Ada lagi? Sudah tutup ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Makasih, Terima kasih dokter.